Oke, bisa teman-teman lihat untuk pinjamannya berhasil dicairkan dengan nominal Rp200.000 dari pengajuan Rp400.000. Kemungkinan data busuk mempengaruhi pengajuan pinjamannya, tapi ini jauh lebih baik karena sebelumnya saya ditolak dari aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Govlog ID. Nah, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman pribadi soal salah satu aplikasi pinjol OJK yang dulunya sempat menolak pengajuan saya, tapi sekarang malah bisa cair. Dan selain itu juga saya akan tunjukkan cara daftar di aplikasinya agar pengajuannya bisa cair dan cara cek legalitasnya di OJK. Simak videonya sampai habis. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya pernah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Data saya sudah lengkap, kemudian kontak darurat aktif, dan histori peminjaman saya juga masih oke. Tapi ternyata tetap saja ditolak. Dan gak ada alasan jelas, dan akhirnya saya tinggalkan aplikasi tersebut. Nah, tapi baru-baru ini aplikasi ini ramai dibahas di beberapa grup pinjol. Katanya sekarang aplikasi ini lagi banyak banget mencairkan dana bahkan ke pengguna yang sebelumnya sempat ditolak. Nah, karena penasaran, akhirnya saya coba ajukan untuk pengajuan pinjamannya. Bahkan sekarang untuk kondisinya saya masih ada beberapa tunggakan di aplikasi pinjol lain. Nah, karena saya penasaran apakah benar seperti yang disampaikan orang-orang di grup pinjol, akhirnya tanpa berpikir panjang saya langsung install kembali untuk aplikasinya. Dan sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya akan jelaskan sedikit. Di channel ini juga saya sudah membahas beberapa aplikasi pinjol dengan berbagai macam kriteria. Ada aplikasi pinjol resmi untuk pelajar, mahasiswa, ada juga untuk UMKM, untuk buruh, bahkan untuk pengangguran pun ada. Silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini. Oke, di sini untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall dan langsung saja saya buka untuk aplikasinya. Nah, lalu saya diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya. Nah, karena di sini saya sudah mendaftar sebelumnya sehingga kali ini saya hanya tinggal login saja di aplikasinya, yaitu dengan cara menambahkan nomor handphone yang aktif, kemudian memasukkan password untuk login di aplikasinya. Nah, kemudian langsung saja saya diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya. Kemudian aplikasi ini meminta izin untuk mengakses beberapa fitur di perangkat. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk izin akses seperti ini sebetulnya sangat sensitif ya. Tapi kali ini saya cukup tenang karena kali ini saya menggunakan aplikasi pinjol resmi yang diawasi oleh OJK. Nah, lalu saya diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya dan bisa teman-teman lihat untuk maksimum pinjamannya sampai Rp50 juta dengan bunga 0,03% per hari. Lalu untuk tenornya 3-12 bulan cicilan. Nah, sejauh ini sesuai dengan regulasi OJK, kita akan coba melakukan pengajuan pinjamannya. Lalu saya diarahkan ke halaman verifikasi identitas dan untuk prosesnya bisa langsung melakukan foto iktp atau bisa mengunggah fotonya melalui galeri ya. Nah, setelah verifikasinya berhasil, untuk data-data di bawah akan terisi secara otomatis sesuai yang tertera di iktp-nya. Tapi saya coba kembali cek biar pastikan apakah sudah betul sesuai dengan yang tertera di iktp. Lalu saya diarahkan ke halaman informasi diri. Di sini saya sudah isi untuk seluruh datanya dan seperti biasa jika ada data yang sama dengan data yang tertera di KTP seperti agama, jenis kelamin dan lain-lain, saya selalu mengisinya sesuai dengan yang tertera di iktp-nya. Lalu masuk ke tahapan informasi pekerjaan. Tentu saja di sini saya memilih sudah bekerja. Dan saya diarahkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi informasi pekerjaannya. Oke, setelah saya berhasil untuk mengisi seluruh informasi pekerjaannya, lalu saya diarahkan ke halaman kontak darurat. Nah, pada halaman kontak darurat, di sini saya diminta untuk menambahkan 2 kontak darurat beserta informasi ekspektasi untuk pengajuan pinjamannya. Dan saya selalu memastikan untuk kontak darurat yang didaftarkan di aplikasi pinjol mengetahui kontaknya didaftarkan ya. Dan untuk kontaknya harus selalu aktif, bukan untuk penagihan melainkan untuk verifikasi saja.
Lalu pada bagian pengisian informasi ekspektasi, saya memasukkan limit yang diharapkan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk harapan tenor pinjamannya pun saya masukkan selama 12 bulan ya. Lalu saya diarahkan untuk melakukan verifikasi wajah. Teman-teman tinggal mengikuti arahan atau petunjuk dari aplikasinya sampai proses verifikasi wajahnya berhasil. Nah, sambil menunggu proses pengajuan pinjamannya, saya coba menambahkan nomor rekening banknya terlebih dahulu. Dan ternyata untuk nama pemilik banknya sudah terisi secara otomatis sesuai dengan yang tertera di iktp yang didaftarkan di aplikasi pinjolnya. Saya tinggal memilih untuk nama bank yang akan saya gunakan untuk pencairan pinjamannya, diikuti dengan menambahkan nomor rekening banknya. Nah, akhirnya saya bisa mendapatkan limit pinjaman dari aplikasi ini sebesar Rp467.360. Terbilang sangat kecil, tapi menurut saya wajar karena saya masih punya tunggakan di aplikasi pinjol lain ya. Nah, sebetulnya saya sudah pernah mengajukan pinjaman di aplikasi ini sebelumnya, tetapi ditolak dan bahkan tidak mendapatkan limit pinjaman. Nah, kali ini saya akan coba mengajukan pinjaman di aplikasi ini, semoga saja hasilnya memuaskan ya. Apalagi sekarang saya punya tunggakan di aplikasi pinjol lain, bahkan lebih dari 3 aplikasi pinjol, dan untuk videonya sudah saya upload sebelumnya. Silahkan teman-teman simak saja untuk videonya, dan belum saya bayar karena memang untuk beberapa aplikasi pinjolnya pun ilegal ya, dan untuk bunganya sangat tinggi. Oke, karena untuk kebutuhan video saja, saya akan coba melakukan pengajuan pinjaman sebesar Rp200.000 dengan tenor selama 4 bulan ya. Dengan cicilan per bulan masing-masing sebesar Rp71.916, sudah dengan termasuk bunga, kemudian pajak, dan biaya pembayaran. Lalu seperti biasa, saya diminta untuk melakukan perjanjian pinjaman untuk menandatangani surat perjanjiannya secara digital, kemudian diminta menunggu beberapa saat sampai pengajuan pinjamannya berhasil. Nah, gak disangka ya, untuk sekarang pengajuan saya langsung cair dan prosesnya pun cepat, gak sampai 1 jam. Dan buat teman-teman yang penasaran apakah aplikasi ini memang resmi terdaftar di OJK, tapi buat yang masih ragu, saya kasih tahu juga cara cek legalitasnya. Silakan teman-teman buka situs resmi OJK, yaitu ojk.go.id, kemudian masuk ke menu IKNB, Vintage Lending, dan pilih daftar penyelenggara Vintage Lending berizin OJK. Cari nama aplikasinya di sana, kalau muncul berarti aplikasi tersebut legal dan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, untuk lengkapnya silakan teman-teman simak videonya. Saya sudah buat video khusus bagaimana cara mengecek pinjol resmi yang terdaftar di OJK ya. Terbaru Februari 2025. Nah, beberapa tips supaya pengajuan lebih mudah disetujui. Tentu saja yang pertama, teman-teman harus mengisi data pribadi dengan jujur dan lengkap. Pastikan kontak darurat bisa dihubungi atau aktif ya. Dan jangan sering gonta-ganti akun atau perangkat. Coba saja ajukan saat pagi atau malam, biasanya sistem lebih lancar. Oke, jadi itu tadi pengalaman saya dan juga sedikit panduan untuk teman-teman yang mau coba ajukan pinjaman di aplikasi ini. Meskipun legal dan terdaftar di OJK, tetap harus bijak dalam menggunakan aplikasi pinjaman online. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman serupa, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video seputar pinjol dan cara cari cuan lainnya. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.